Halo semuanya, kali ini kami akan review sedikit mengenai The Luxton Hotel yang ada di Yogyakarta. Jadi kami menginap 1 malam aja di hotel ini karena habis ke tempat saudara. Jadi kalau mau ke Solo agak capek, jadi kita lebih baik stay dulu di sini. Hotelnya kalau dari depan seperti masuk dalam gang gitu, jadi ada di belakang minimarket gitu. Tapi ternyata pas masuk parkirannya lumayan luas, juga ada basementnya. Dan di sini di depannya ada makanan-makanan jajanan yang berbayar juga. Kami datang pas hujan-hujan, tapi untuk menurunkan barang-barang tidak terlalu jauh ya untuk ke lobi. Di sini juga ada ruang tunggunya yang cukup nyaman dan luas, dan di sini ruang terbuka bisa merokok. Lokasinya kira-kira hanya 1 kilometeran dari Tugu Jogja, di sini di Jalan Urip Sumoharjo. Dan di sepanjang jalan ini pun bisa ditemukan hotel-hotel lain seperti Grand Kangen dan lain-lainnya ya. Di seberangnya juga ada cinema dan juga ada Starbucks. Kami memesan hotel ini lewat Agoda, jadi sudah melihat review-review dari orang-orang lain lumayan bagus sih ya. Dan dibilangnya murah, tapi waktu itu kita dapat 1.250.000 sekitar untuk tipe family room, dan ini adalah lobinya luas juga ya, jadi plong begitu. Mungkin tempat-tempat lain tidak seluas ini lobinya ya. Setelah check-in menunjukkan KTP dan deposit 100.000 yang akan dikembalikan pas waktu check out nanti, kami langsung menuju kamar kami di lantai 3, kamarnya nomor 311, dan di situ adalah tempat untuk makannya dan kolam renang, dan ini ada baju-baju pre-loved gitu yang dijual ya. Hotel ini hanya memiliki 4 lantai, tapi seperti biasa nomor 4 itu tidak ada, jadi langsung 1, 2, 3, 5. Dan bangunan ini juga diapit oleh bangunan-bangunan lainnya, sehingga untuk pemandangan tidak bisa melihat yang seperti gunung dan lain sebagainya atau sawah-sawah, itu palingan juga gedung-gedung sebelah-sebelahnya. Biasanya sepertinya hotel ini digunakan untuk seminar-seminar atau training-training karyawan dari perusahaan-perusahaan ya. Jadi modelnya memang kamarnya luas-luas gitu. Di sini juga mereka tidak menyediakan botol minum kemasan plastik karena mereka menganut Go Green ya. Jadi untuk mengurangi sampah-sampah botol plastik yang beribu-ribu itu setiap tahunnya, akhirnya mereka menggunakan dispenser di setiap kamar dengan ada gelas. Jadi kita bisa minum sepuasnya. Disediakan airnya 1 galon. Bangunan di gedung ini sepertinya juga bangunan yang sudah agak lama, tapi masih diperbaharui ya atau direkondisi karena mungkin manajemennya sudah berganti beberapa kali. Kalau yang sekarang by Azana, kalau sebelumnya mungkin ada by Queens dan lain sebagainya mungkin ya. Buka pintu langsung kamar mandi ya, jadi memang standar aja kamar mandinya seperti pada umumnya. Karena family room, jadi di sini ada 2 queen bed ya. Jadi kami biasanya kan pesannya yang deluxe gitu. Kali ini kami ingin tidur yang lebih nyaman untuk berlima. Tersedia lampu-lampu baca ya, karena memang ini sepertinya desainnya itu seperti untuk orang-orang kantoran. Di kamar ini juga terdapat sofa seperti ruang tamu minimalis. Nah kan di luarnya itu hanya gedung-gedung lain yang terlihat dari sini. Cukup nyaman lah kamarnya buat kami, tapi kebetulan waktu itu kami mendapatkan AC yang tidak terlalu dingin, mungkin karena ya memang AC-nya sudah lama. Dan di sini ada televisi yang lumayan besar, jadi kita bisa nonton-nonton juga. Karpetnya pun lumayan tebal ya, jadi kita enak mau injak-injak. Biasanya handuknya dibentuk bebek gitu ya, ini dibentuk dengan bunga, lucu juga. Di tempat ini juga kita bisa pesan massage atau spa. Jadi kita bisa rileks-rileks juga, tempat sampah dan pendingin. Di sini ada ya, seperti standar lah pada umumnya. Untuk amenities-nya sendiri juga karena family room dapat 4 sikat gigi ya, dan handuk juga 4, begitulah. Ada shower cap dan lain-lain lah, seperti biasa. Enaknya juga di depan hotel ini, bukan di seberangnya ya, di depannya pas gitu ada minimarket. Tapi ini seperti serba ada gitu, toko serba ada. Jadi kita bisa belanja barang-barang kebutuhan yang ketinggalan atau kelupaan tuh bisa di sini juga jajanan. Dan minimarket ini hanya ada di Yogyakarta, nggak ada di tempat-tempat lain. Jadi bukan Alfamart atau Indomart gitu. Nah, ini ya untuk tempat masuknya. Jadi awal masuknya ke parkiran itu seperti lorong seperti ini, ya kayak gang gitu kan.
Udah gitu atapnya juga tertutup ya, jadi kita nggak kehujanan. Setelah melewati gang ini tentunya kita akan melihat parkiran. Bisa di atas sini atau di bawah di basement. Tapi kalau untuk berlibur bersama anak-anak, kalau untuk stay lama sepertinya kurang seru ya, karena memang tidak ada kolam renang yang kayak di outdoor, kemudian tidak ada gym, kemudian tidak ada playground kayak gitu-gitu. Karena memang ya ini sepertinya memang didesain untuk orang-orang yang bertugas di luar kota. Ini untuk kamar mandi tamu atau pengunjung ya di sini. Setelah jajan di toko Citrowuli tadi, kami iseng-iseng mau ngeliat nih kolam renangnya kayak apa sih. Jadi itu tuh adanya di ruang makan ya. Nah, di situ memang indoor. Ini malam-malam nih, jadi belum ada makanan-makanannya. Dan ini seperti ruang seminar ya, seperti ruang training lah gitu. Terus di sini ada meja-meja makannya, tapi memang standar aja dari kayu-kayu dan besi gitu, bukan yang sofa-sofa. Untuk tempat-tempat makanannya dan penyajiannya di sini standar aja sih. Banyak yang lebih eksklusif ya lainnya untuk hotel seperti ini. Dan di sini adalah kolam renangnya, jadi cuman kecil aja tapi sepertinya sedang tidak terlalu beroperasi, jadi airnya mungkin kurang jernih ya. Tapi kayaknya rada-rada malu nggak sih kalau mau berenang di tempat ini, terus ada tempat makannya kayak gitu di sebelah situ, mungkin ya ini hanya tambahan aja. Untuk toilet di sini tidak ada bidet ya, jadi ala-ala western. Paginya dapat free breakfast untuk 4 orang dan anak kecil tidak bayar sih, anak kami masih 2,5 tahun. Untuk anak-anak ya ada coklat fountain, ada roti-roti, ada kue-kue, seperti itulah. Kalau boleh review jujur ya untuk taste makanannya sendiri mungkin masih kalah ya dibanding hotel-hotel yang pernah kami kunjungi. Nggak usah sebut nama sih hotel apa aja, tapi ya kemakan juga lah sepertinya. Karena ada yang bilang terlalu asin, ada juga yang bilang ya kurang enak dan lain sebagainya. Tapi itu kan balik lagi soal selera. Mungkin buat orang lain ini enak gitu. Dan kami nggak bilang nggak enak, cuman maksudnya masih kalah lah dibanding tempat-tempat yang lain yang pernah kami kunjungi. Tapi ya tetap aja udah dikasih gratis kan makan, kita tetap makan ya. Seperti biasa ya pilihan andalan roti, bubur, kemudian nasi goreng, mie goreng, kayak gitu-gitulah. Kalau untuk lain-lainnya hanya pelengkap aja jadinya. Dan aku juga nyobain jamu di sini kayaknya tinggal sedikit ya. Mungkin banyak juga peminatnya. Jamunya ya lumayan enak sih, cuman ya nggak sekental biasanya. Selain jamu tentunya juga ada air mineral, kemudian jus, kemudian ada teh dan kopi seperti biasa lah, itu sudah pasti ada ya kalau di hotel-hotel. Ini kami makan sekitar jam 8 ya kurang lebih, dan ternyata pas lagi rame-ramenya. Banyak juga yang rombongan-rombongan, ada juga yang cuman berdua, ada juga yang memang sekeluarga kayak kita gini. Pingin juga sih mereview beberapa orang di sini ya, bagaimana cita rasa makanannya. Tapi kan nggak mungkin juga, siapa saya. Kalau untuk staff-staff hotelnya sendiri, itu mulai dari front office sampai housekeeping semuanya sangat bagus ya. Mereka penuh senyum dan juga sangat welcome dan juga sangat membantu. Ya, semoga hotel ini bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi agar lebih banyak tamu-tamu yang datang kembali. Bukan hanya sekali saja datang, tapi benar-benar bisa berkesan dan akhirnya memilih hotel ini lagi sebagai tempat untuk menginap di Yogyakarta. Mungkin untuk fasilitasnya bisa ditambah lagi seperti playground untuk anak-anak dan kolam renangnya difungsikan kembali dengan baik sehingga ya itu bisa ada hiburan setiap yang ke sana. Mungkin ditambah ruang karaoke juga seru ya. Sebelum check out jam 12, kami sudah packing-packing dan akhirnya kami mau nyobain Starbucks yang ada di seberang. Benar-benar di seberangnya persis. Kebetulan pas di hotel ini tiba-tiba dapat notifikasi SMS ada buy one get one. Jadi memang mau gunain itu. Kota Yogyakarta ini memang punya atmosfer tersendiri ya, seperti kental dengan tradisi-tradisinya, kemudian jajanan-jajanannya, seperti kota yang klasik dan memang enak untuk dikunjungi dan untuk tinggal di sini untuk beberapa waktu.
Aku sendiri turunan Jogja ya, jadi orang tua orang Jogja gitu, tapi kan udah lahiran Jakarta kalau akunya. Jadi dulu kalau pulang kampung ke Jogja itu nggak pernah yang kulineran atau ke wisata-wisata yang ngetren-ngetren gitu, yang viral-viral. Palingan juga cuman kebun binatang, kemudian Malioboro, udah kayak gitu doang, atau pantai yang deket-deket sana gitu. Tapi baru beberapa waktu inilah benar-benar suka sih sama kota Yogyakarta. Sayangnya sinemanya belum buka ya sepagi ini, karena anak-anak sebenarnya pengen banget nonton. Kira-kira menurut kalian yang sudah pernah ke Jogja, bagaimana sih rasanya di Jogja itu? Kalau dulu sama sekarang memang beda ya. Sekarang itu banyak banget wisata-wisata baru yang benar-benar vibe-nya itu dibikin seperti di Bali gitu. Jadi memang sehari, 2 hari itu 3 hari gitu juga kayaknya nggak cukup untuk menjelajahi semuanya. Kasih komennya dong di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa menonton video-video yang lainnya dan demikianlah review jujur kami tentang The Luxton Hotel di Yogyakarta. See you. Bye.